Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akan menjelaskan sebuah hadis pada kitab Taisirul Alam fi Syarah Umdatul Ahkam, bab jual beli, hadis yang ke-249. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis ahkam yang diampu oleh Haji Sofyan Mukhlisin LLB LLM. Baik, bunyi hadisnya yaitu An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a rajulan fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a wa yukhayyir ahaduhuma al-akhar qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika wajib al-bay' rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya yaitu jika dua orang saling bertransaksi dalam jual beli, maka setiap dari keduanya mempunyai hak pilih atau hak khiyar selama belum berpisah. Keduanya atau masing-masing di antara keduanya sama-sama mempunyai hak pilih, yaitu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jika salah satunya memberi tawaran lantas keduanya terjadi kesepakatan, maka jual beli telah berlaku. Jika keduanya berpisah setelah terjadi kesepakatan dan salah satu tidak menggagalkan transaksi, maka jual beli telah berlaku. Kemudian apa sih yang dapat diambil dari hadis ini? Ma ya'khudhu min hadis, yaitu yang pertama yaitu adanya penetapan hak pilih bagi masing-masing penjual, baik penjual maupun pembeli, selama masih ada dalam majelis, yaitu majelis khiyar tadi, apakah mau melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Kemudian waktu khiyar atau hak pilih ini, khiyar majelis adalah sejak dilakukannya akad jual beli tersebut sampai mereka berpisah dari majelis akad tersebut. Ya, jadi sampai berpisah sejak awal dilakukan transaksi sampai mereka berpisah dari majelis akad tersebut. Kemudian yang ketiga, jual beli sudah sah dengan atau lazim ya dengan berpisahnya mereka dari majelis akad. Ya, jadi berpisah ini tergantung dengan kebiasaan masyarakat ya. Jadi kalau dianggap berpisah itu seperti apa? Seperti misalnya jika seorang berdagang di sebuah toko, di mall misalnya, di sebuah toko, maka ketika pembeli telah keluar dari toko tersebut, maka khiyar majelis sudah selesai. Dan jika atau ketika dia naik ke atas tingkat selanjutnya, lantai gedung tersebut mempunyai 4 tingkat, dari lantai 2 ke lantai 3, maka sudah selesai khiyar majelisnya. Atau jika di tempat yang sangat luas, misalnya di padang pasir, maka ketika si pembeli sudah berpaling dari si penjual, ya sudah pergi dari tempat si penjual, maka bisa dikatakan khiyar majelis sudah berakhir. Atau di tempat yang sangat sempit, misalnya di penjara, maka ketika seseorang bertransaksi di tempat yang sangat sempit tersebut, jika sudah beralih dari topik penjaraan tadi, membahas tentang jual beli tadi, sudah beralih ke topik yang lain, maka khiyar majelis dianggap sudah selesai. Kemudian penjual dan pembeli kalau sepakat untuk membatalkan jual beli setelah akad atau setelah berpisah dari majelis akad, maka boleh dilakukan dengan keridhaan keduanya. Nah, ini jika seorang sudah membeli barang misalnya, dan ternyata pada barang tersebut si penjual sudah menjelaskan secara rinci, dan pada saat itu tidak ada kecacatan pada barang yang dia jual sepengetahuan dia. Tapi ketika sudah sampai di rumah pembeli, kemudian pembeli ini ternyata melihat suatu kecacatan yang tidak disebutkan oleh penjual, maka pembeli boleh mengajukan untuk membatalkan transaksi tersebut dengan persetujuan dari penjualnya tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi yang keempat. Yang kelima, perbedaan antara hak Allah dan hak
yang dimiliki hamba. Adapun hak Allah tidak cukup pembolehannya dengan kesepakatan manusia. Jadi misalnya jika seorang bertransaksi ya, transaksi dan transaksi ini memiliki suatu yang Allah larang, misalnya transaksi riba ya. Misalnya transaksi riba. Misalnya yang umum di Indonesia, misalnya mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, seorang menukarkan uang dengan jumlah uang 100 ribuan ya, dalam jumlah 500 ribu misalnya, dengan uang pecahan 10 ribuan ini untuk dibagi THR. Dan uang tersebut yang 500 ribu misalnya ditukarkan dengan misalnya 450 ribu dengan nominal yang berbeda, tapi dalam bentuk pecahan. Ini adalah suatu yang dilarang, walaupun sama-sama mereka di antara kedua ini, baik si penjual dan pembeli ini sama-sama ridho, dan ini tidak sah ya, tidak sah hukumnya karena ini melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat tidak menentukan batasan berpisah itu seperti apa. Ya, jadi nggak ada batasan dalam syariat ini yang menjelaskan berpisahnya dari majlis itu seperti apa. Maka kembali lagi kepada uruf manusia. Ya, apa yang dianggap manusia sebagai berpisah, maka jual beli tersebut telah lazim ya. Kemudian para ulama mengharamkan perpisahan yang disengaja karena takut pembatalan. Ini misalnya seorang yang menjual suatu barang dengan sepeda motor. Sepeda motor misalnya, dia tahu barang yang dijual ini ada kecacatan. Kemudian ketika pembeli sudah membeli barangnya, dia segera atau cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Supaya apa? Supaya pembeli tidak bisa membatalkan transaksinya. Nah, hal ini adalah suatu yang diharamkan menurut para ulama. Kemudian kejujuran dalam bermuamalah dan menjelaskan apa yang ada pada barang dengan menyebabkan pada barang dagangan akan menyebabkan datangnya keberkahan di dunia dan akhirat. Sebagaimana kedustaan dan menutupi aib yang ada pada barang akan menyebabkan tercabutnya keberkahan. Ya, misalnya seperti apa? Seperti misalnya seorang yang menjual barang yang cacat yang harusnya dia harganya 5.000 tapi dia jual 10.000. Karena harga pasarannya 10.000, tapi dia sadar barang ini barang cacat. Kemudian dia jelaskan, dia yang hanya disebutkan kelebihannya, kekurangannya tidak disebutkan. Dan kemudian dia mendapatkan keuntungan 10.000. Kemudian orang yang menjual dengan jujur, barangnya bagus segala macam, menjual barang yang sama dengan harga 10.000. Kan sama-sama dapat 10.000. Tapi karena yang satu ini tidak mendapatkan keberkahan, bisa jadi uang 10.000 tadi tidak menjadi apa-apa. Bisa jadi di sisi lain dia tertimpa musibah, di sisi lain dia mengalami kerugian yang lain. Maka 10.000 orang yang jujur tadi lebih berharga dan bisa mendatangkan lebih banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam jual beli kejujuran adalah hal yang utama. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan pada hadis yang ke-249 pada kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi pembuat video ini dan pada masyarakat pada umumnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.